Masih di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewen. Kepo Ben, kenapa lagunya surga dan neraka? Ini ngomongin COVID. Ya apa-apa. Mas surga dan neraka ya. Saya doakan Michelle masuk surga duluan. Amin. Amin. Berangkat habis acara. Jangan. Kembali ke Pak Dino. Pak Dino, apa saja yang dirasakan selama terkena COVID? Fisik jelas badan nyeri. Yang paling gak enak tuh disuntik terus. Mungkin 12 kali suntikan sehari. Ya, jadi itu yang paling gak enak dan itu yang membuat saya nggak sabar kapan harus keluar dari ranjang ini. Sehari 12 kali, Pak? Sehari 12 kali, pagi, siang, malam. Itu yang paling banyak disuntik apa, Pak? Waduh, karena berbagai kondisi ya, ada insulin, kemudian ada untuk gula darah, ada untuk karena ada penyakit penyerta diabetes, Pak ya? Benar ya. Tapi di sini Gus, saya benar-benar ingin menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan karena benar-benar perhatian mereka luar biasa, dedikasi luar biasa. Dan kalau setiap ketemu saya kan nggak boleh semuanya terlindung gitu kan ya. Bisa dibayangkan gimana mereka merawat capeknya orang, ya? Termasuk memandikan saya pakai segala macam. Dalam krisis ini mereka adalah pahlawan bangsa. Pahlawan kita ya. Jelas Tuh. Jadi beliau ternyata juga ada penyakit penyerta diabetes. Walaupun saya tahu Michelle, yang paling banyak penyakit diabetes itu adalah cewek. Kenapa tuh, Gus? Karena terlalu banyak makan janji manis. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Bagaimana pola hidup Pak Dino usai sembuh? Ada yang berubah nggak? Kan banyak orang saya tanya pengalamannya setelah sembuh ini luar biasa. Kalau Pak Dino? Yang berubah dari segi mental, Gus. Mentalis Jadi mental ya? saya merasa gini, bahwa kalau saya diberi kesempatan kedua, kita benar-benar harus memperjuangkan sesuatu itu jangan tanggung-tanggung, ya kan? Jadi lebih banyak keinginan. Ini kalau ada yang betul harus kita, kalau ada yang salah harus dibetulkan. Ada nadar barangkali? Kalau saya sembuh saya akan begini. Kalau teman saya Pak Menteri Perhubungan itu dia punya 9 nadar yang mau dilakukan kalau dia sembuh. Kalau Pak Dino barangkali? Saya ingin hidup lebih happy, lebih baik dan lebih bermanfaat. Itu aja. Luar biasa, lebih bermanfaat. Pak Dino pernah nih memposting tulisan. Nah, kita lihat tulisannya. Nih dia. Ada 3 perubahan penting dalam cara pemerintah RI menghadapi COVID-19 sejak bulan Maret. Kan? Keterbukaan mengenai jumlah dan situasi kasus COVID yang sebenarnya sebelumnya cenderung ditutupi. Nah, sekarang sudah setahun berlalu, Pak, sejak COVID. Kan? Pertama kali di Indonesia. Sekarang jelas permainannya berubah, bukan lagi untuk mendeteksi COVID ya, walaupun itu penting. Tapi sekarang masalah vaksin, ya kan? Masalah vaksin. Dan vaksin ini bisa menjadi masalah baru. Kenapa? Karena logistiknya sangat sulit, ya kan? Jadi target dan berebut di semua negara, Pak ya? Iya, berebut semua negara. Di kita aja 181 juta dalam waktu 14 bulan. Kemarin ini baru 1 bulan kita hanya bisa 1,3 juta orang yang divaksin. Sampai hari ini? Iya, berarti apa? Kan kalau kali 12 mungkin hanya 15 juta. Jauh di bawah 180 juta. Tapi saya yakin akan terus meningkat. Yang penting adalah gini, jangan diremehkan permasalahan ini. Yang akan sulit ini adalah aspek logistik untuk menyebarkan vaksin ini dan juga bisa menjadi masalah politik juga. Karena di mana-mana, di Amerika, di Eropa jadi masalah politik. Tidak hanya masalah medis, Pak ya? Tidak hanya masalah medis, tidak hanya masalah sosial. Jadi harus peka gitu. Tapi yang penting sih semua komponen bangsa harus kompak nih, ya kan? Ini masa yang kritis di mana pemerintah, oposisi asing atau apa istilahnya sekarang gitu ya, masyarakat madani dan segala kelompok masyarakat harus benar-benar saling bahu-membahu. Benar ya. Jangan dibuat semakin complicated masalah ini. Kadang-kadang kan juga begitu, ngomong COVID, begitu mau divaksin nggak mau, protes, macam-macam. Gus, apa? Kita kayaknya ada 1 bintang tamu lagi ya? Emangnya siapa lagi? Saya aja deh ke situ ya. Oke, kamu jangan. Emang lu siapa? Ada, kita Coba panggil dipanggil, ya. kalau ada satu lagi. Kita panggil. Oke. Kita sambut malam ini bersama Gaseli. Selamat datang di Ngobrol bareng Gus Miftah. Terima kasih, aku
aku udah diundang. Silakan loh ke Selin. sini. Ini tadi saya bilang, saya tuh susah kalau nyebut nama kompletnya Selin. Selin, kasih tahu dong sebagai kepo, nama komplit kamu secara utuh, komplit. Tidak boleh dikurangi. Banget. Komplit banget, sekomplit-komplitnya. Oke. Tapi abis aku ngomong, Gus Miftah ulangin. Oke. Oke? Selin Evangelista Monica Morena Ricci. Nici. Lagian saya heran sama teman-teman kepo band itu. Kalau bintang tamunya cewek tahu saja. Tapi sorry Sel, kamu sama Selin beda pemikiran. Oh gitu ya. Michelle mikir Selin, Selin mikir Gus Miftah. Selin terima kasih datangnya di ngobrol bareng Gus Miftah. Iya Nih, dong. saya punya foto-foto tentang Selin yang positif COVID. Kita lihat. Nih, 2 kali kena COVID-19. Ini pesan Selin Evangelista. Ya. Coba, kok bisa positif pertama kali? Taunya gimana dulu? Pertama kali karena gini ya, aku tuh kan orang yang sangat ketakutan banget sama COVID ini awal mulanya. Jadi tuh aku orang yang termasuk yang parno gitu Parno kali ya. banget ya? Parno banget. Sampai aku tuh nggak mau keluar rumah sama sekali. Terus aku kayak beli box UV. Jadi untuk kalau kiriman setiap barang-barang itu yang ada masuk ke dalam rumah tuh harus dimasukin Masukin dulu? Yes, dan semuanya harus disteril. Jadi aku tuh sebelumnya kalau teman-teman banyak yang mau datang main ke rumah aku, mereka tuh harus tes dulu kayak serologi pada saat Serologi, itu. ya. Iya, jadi serologi dulu semuanya. Baru aku kayak oke, percaya gitu, boleh main ke rumah gitu. Karena kan aku parno karena punya anak kecil. Oke, karena pertimbangan anak ya. Iya. Pertama kali gejalanya apa? Kok kemudian tahu bahwa itu kemudian COVID kamu lakukan swab? Nah karena aku parno itu, jadi aku rajin swab seminggu sekali, bukan 2 minggu sekali pada saat Seminggu itu. sekali? Seminggu sekali, satu rumah itu aku swab semua. Karena kebetulan pada saat itu dedinya anak-anak juga kan kerja, hampir setiap hari dia keluar rumah dan ketemu banyak orang. Jadi bikin aku tambah was-was aja gitu. Oh, akhirnya ketahuan. Ketahuan tiba-tiba positif tapi nggak ada gejala apapun sama sekali. Tanya sama Kak Selin dong. Kamu kalau ada cewek nanya mulu. Langsung cepet ya. Apaan Sel? Kak Selin pernah nggak sih ngerasa why me gitu sampai 2 kali skornya sampai 2 gitu? Kenapa harus saya gitu? Iya. Kalau aku pribadi sih orangnya kan nggak terlalu dipikirin banget ya kalau aku setelah aku yang pertama itu kena emang ketakutan gitu, tapi setelah aku jalani kayak kok ternyata rasanya kayak nggak, aku kebetulan aku nggak punya penyakit bawaan, jadi memang aku nggak ada gejala apapun yang bahaya gitu buat diri aku sendiri, dan itu yang kena itu satu rumah aku tuh termasuk anak-anak juga. Yang aku takutkan selama ini kalau sampai anak-anak aku kena dan sampai mereka harus dirawat, jangankan dirawat di rumah sakit, mereka kadang-kadang imunisasi disuntik dokter aja, aku takut. Oke lah, Tapi- kalau COVID aku percaya lah. Tapi kalau anaknya 4 kok saya belum percaya ya Pak? Pikir saya tadi, saya ini baru Mahmud Abbas. Mama muda, anak baru 1. Aduh. Tapi ini Mas Michelle ini kan tanya kenapa Selin gitu ya. Iya. Ini virus virus banget. Kenapa? Pertama kalinya ada virus di dunia ini, di mana ada virus mengenai suatu orang di Wuhan yang tidak dikenal namanya, dan dalam waktu kurang dari setahun virus ini menjangkiti Presiden Amerika Serikat, orang yang paling terlindungi di dunia. Dengan segala macam. Exactly. Jadi Protokol kalau kesehatan. dalam 1 tahun dia bisa menghinggapi Presiden Amerika Serikat, apalagi Selin. Apalagi Selin. Ya kan? Apalagi kita, bahkan termasuk. Ya, mungkin itu juga saya Pak. Ya, ya. Kalau Pak Dino pernah nggak mikir, kenapa harus saya? Waktu itu, ada nggak pikiran seperti itu? Saya berpandang semua orang itu terkena resiko, siapapun dia, right? Ini benar-benar serial killer yang setiap hari mencoba menyerang rumah kita, baik melalui orang yang kita ketemui, melalui suami atau istri, melalui anak, melalui pembantu, melalui tetangga dan lain sebagainya. Jadi Artinya benar-benar protokol 3M itu Pak Dino setuju ya? setuju, dan setiap hari kita harus punya mindset kayak Selin ini, bahwa pokoknya setiap hari saya akan dicoba diserang virus ini. Oke. Makanya saya harus menjaga segala lini, itu pun masih kena. Makanya saya dengan Selin menjaga jarak Pak. Oh, Karena kenapa kalau deket-deket takut sayang Pak. takutnya sama Gus Miftah. Ini takutnya sama Gus Miftah bukan virus COVID. Apa tuh? Virus sayang. Makanya Michelle,
Kalau bikin kopi jangan manis-manis. Gitu ya? Yang penting saya. Yang penting saya. Ini saya pamit dulu kayaknya. Saya perlu pamit dulu kayaknya. Saya kayaknya mengganggu. Nah, pas karantina, waktu itu si Selin karantina di rumah apa di rumah sakit, Selin? Kalau aku isoman, aku isolasi mandiri sendiri di rumah karena kebetulan kan aku banyak banget dan hampir semua di rumah itu positif COVID kecuali suami pada saat Anak-anak? itu. Anak-anak semuanya kena COVID. Oh. Jadi Ada termasuk- gejala nggak kalau anak-anak itu? Nggak ada, anak-anak aku sehat banget, lincah banget, makan semuanya pokoknya nggak ada gejala apa-apa. Selin juga nggak ada gejala sama Nggak sekali? ada, cuma pada hari kesekian dari aku dinyatakan positif, aku kehilangan indera penciuman. Hilang itu mungkin sekitar 4-5 hari kali ya. Kalau Indra ini merasakan ini apa namanya? Merasakan perasaan. Indra perasa makanan. Oh enggak, aku masih bisa ngerasain makanan. Oh, masih bisa ya? Masih. Makanya saya bilang, Pak Dino, para suami kalau dimasakan istri masakan, tolong jangan bilang nggak ada rasanya. Ntar dipanggilkan gugus COVID. Dikira corona. Pertama kalinya saya merasa mungkin ajal akan dekat. Nah, jadi melihat jadi yang saya pikirkan gini, saya kok belum siap untuk ngurus anak-anak saya kalau saya lewat gitu.